Halo semua, balik lagi di Rahasia Tersembunyi bareng saya, Dodo Ausi. Hari ini topiknya lumayan berat, tapi menarik banget, yaitu soal eksistensi Tuhan dan logika manusia. Kadang kalau ngomongin Tuhan, kepala rasanya mumet sendiri, iya nggak sih? Nah, secara klasik, para filsuf gede kayak Thomas Aquinas sama William Lane Craig tuh suka banget pakai argumen logika buat ngebahas keberadaan Tuhan. Misalnya, ada argumen kosmologis yang bilang segala sesuatu pasti ada sebabnya, gak mungkin tiba-tiba muncul kan. Alam semesta ini katanya pasti ada yang nyebabin, kayak domino pertama yang nyenggol semua. Terus ada juga argumen teleologis, kadang disebut argumen desain, yang ngeyakinin orang lewat keteraturan alam semesta. Ya kayak planet-planet yang ngorbit gak asal-asalan, kok kayaknya ada yang ngatur ya. Lalu yang agak pusing ada argumen ontologis. Intinya kalau kita bisa membayangkan Tuhan sebagai sesuatu yang maha sempurna, maka harusnya Tuhan itu ada di kenyataan juga, bukan cuma di pikiran. Yaitu kata para filsuf. Kadang saya sendiri juga suka bingung validnya si argumen kayak gitu. Nah, kalau kita lihat perdebatan ateis sama teis soal asal mula alam semesta, banyak juga yang kagum pada hukum sebab akibat. Ateis biasanya bilang, ya alam semesta bisa aja terjadi dari proses alami. Tapi pihak teis argumen balik, loh, tapi proses alami itu awalnya siapa yang ciptain? Kayak main bulu tangkis, bolanya dilempar terus bolak-balik, ujungnya malah makin filosofis. Cuman masalahnya, kadang saya mikir juga logika manusia itu benar-benar cukup gak sih buat nangkap sesuatu yang transenden, yang di luar nalar. Descartes misalnya, dia bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau Tuhan, bisakah dibuktikan dengan pikiran yang terbatas ini aja? Kadang-kadang saya jadi mikir sendiri. Kok bisa ya manusia ngerasa serba tahu, padahal masih banyak misteri. Kalau ngomongin para ilmuwan besar, ini juga menarik. Banyak dari mereka, meskipun super logis dan rasional, mereka nggak serta-merta nutup mata soal Tuhan. Einstein misalnya, pernah dengar kalimatnya, God does not play dice. Dia nggak suka konsep bahwa alam semesta ini acak banget, kayak dadu dilempar sembarangan. Maksudnya, dia percaya ada keteraturan yang nggak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Tapi jangan salah, Einstein sendiri juga nggak percaya pada Tuhan personal sih. Lebih ke arah keteraturan kosmis gitu deh. Terus ada Isaac Newton. Nah ini Newton kan gila-gilaan penemuan ilmiahnya. Dari hukum gravitasi sampai kalkulus. Walaupun katanya sebagian orang kalkulus itu juga kontribusi Leibniz, tapi ya biarlah. Tapi Newton juga seorang yang religius banget. Bahkan katanya sebagian besar tulisan Newton itu sebenarnya tentang tafsir Alkitab, bukan fisika. Blaise Pascal juga sama. Dia malah punya argumen taruhan Pascal. Kalau memilih percaya Tuhan dan ternyata benar, untung banget. Kalau nggak percaya dan ternyata Tuhan ada, rugi besar. Jadi pertanyaannya apakah pemikiran para ilmuwan ini jadi kayak bikin argumen keberadaan Tuhan makin kuat? Menurut saya, ini bikin kita sadar bahwa bahkan orang-orang paling pintar pun kadang masih bertanya-tanya. Mungkin gak semua bisa dijawab dengan rumus atau eksperimen. Mereka juga main tebak-tebakan soal hal-hal gede kayak eksistensi Tuhan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling personal dan jujur, ini agak susah dijelasin pakai logika. Saya pernah ada di titik hidup nih hati kosong, keras banget. Waktu itu logika gak bantu sama sekali. Saya cuma duduk, ngerasain sakit dan bertanya, kenapa sih harus saya? Tapi lucunya justru di keheningan itu, saya mulai ngerasa ada sesuatu.
kayak kekuatan yang nggak bisa diterangin. Saya mulai mengerti, loh, ternyata penderitaan bisa jadi guru, bukan cuma kutukan. Logika saya bilang, ini nggak masuk akal, tapi perasaan damai aneh mulai muncul. Saya nggak bilang terus tiba-tiba jadi suci, ya enggak lah. Tetap ada gelisah, tetap nangis juga. Tapi lama-lama kayak ada ruang baru di hati. Kayak hidup itu bukan soal ngontrol segalanya. Kadang soal menyerah dalam arti yang beda. Banyak juga kok tokoh besar yang ceritanya mirip. C.S. Lewis, penulis The Chronicles of Narnia itu, dulunya ateis, tapi gara-gara pengalaman hidup dan batinnya dia akhirnya percaya Tuhan. Jadi memang ada batas di mana logika berhenti dan pengalaman batin mulai berbicara. Kadang justru dari hari yang paling gelap, kita nemuin secercah cahaya. Nah, dari situ saya mulai mikir, kayaknya percaya Tuhan itu bukan soal logika aja atau soal pengalaman batin doang. Mungkin keduanya harus saling lengkapi. Ada filsuf yang bilang, iman yang mencari pengertian. Artinya iman itu gak anti logika, tapi logika juga punya tempatnya. Teologi dan filsafat modern sekarang sering nyoba gabungin dua pendekatan ini, supaya bisa lebih nyeluruh dalam memahami keyakinan. Kalau kalian mau memperdalam pemahaman spiritual sendiri, coba deh mulai dari refleksi diri. Tanya ke dalam, apa sih yang benar-benar dicari dalam hidup? Lalu bisa juga belajar filsafat, gali lagi argumen logika tadi. Sisihkan waktu buat sholat, meditasi, atau kontemplasi. Mungkin awalnya aneh, tapi lama-lama hati lebih tenang dan terbuka. Kadang jawaban gak harus langsung muncul, tapi proses mencari itu sendiri bisa jadi pengalaman spiritual. Jadi menurut saya, kalau kita bisa gabungin nalar sehat dan pengalaman batin yang jujur, mungkin perjalanan kita buat mengerti eksistensi Tuhan jadi lebih berarti. Walaupun jalannya panjang dan ya penuh kebingungan juga. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Di episode berikutnya, kita akan ngulik lebih dalam soal misteri lain yang sering luput dari perhatian sehari-hari. Sampai jumpa di rahasia tersembunyi. Jaga hati, jaga nalar.